Guys, thank you buat kalian yang udah klik video ini dan selamat datang. Nama aku Fixa Esther. Sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang udah nonton video pertama aku di YouTube. Di video itu aku cerita tentang bagaimana pengalaman aku mengikuti ujian sertifikat B1 yang diadakan oleh Goethe Institut Jakarta. Dan banyak juga teman-teman yang nanya-nanya mengenai tips untuk persiapan ujian B1. Jadi di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian beberapa referensi aplikasi yang aku gunakan untuk persiapan ujian sertifikat B1. Untuk aplikasi pertama yang aku gunakan adalah Deutsche Radio. Deutsche Radio ini bisa teman-teman download di Play Store atau di App Store. Bisa juga teman-teman searching di Google, kalian ketik aja Deutsche Radio Online. Nanti di situ akan tertera beberapa siaran-siaran radio yang ada di Jerman. Nah, di aplikasi ini teman-teman bisa memilih siaran radio mana yang ingin teman-teman dengarkan. Untuk siaran radio yang sering aku dengar, yang pertama adalah Deutschlandfunk. Siaran radio ini sendiri sering membahas tentang kehidupan sosial dan budaya orang-orang yang tinggal di Jerman. Yang kedua adalah siaran radio Big FM. Menurut aku sih siaran radio ini dia biasanya ditujukan untuk anak-anak muda, dan bahasa yang digunakannya pun juga sangat ringan menurut aku, jadi mudah dimengerti. Sebenarnya ada juga beberapa pilihan siaran radio lainnya yang ada di Deutsche Radio ini, dan teman-teman bisa memilih siaran radio mana yang ingin kalian dengarkan sesuai dengan keinginan kalian. Yang berikutnya adalah aplikasi Deutsche Zeitung, atau koran dalam bahasa Jerman. Di aplikasi Deutsche Zeitung ini, topik pembahasannya sangat beragam ya teman-teman. Ada yang tentang sosial, politik, ekonomi, seni, budaya, fashion, dan kalian bisa milih mana topik yang menarik untuk kalian ingin baca. Salah satu yang sering aku baca adalah Spiegel. Topik pembahasan yang ditulis dalam artikel ini juga tidak hanya mengenai Jerman, tapi juga mengenai beberapa peristiwa yang terjadi di dunia pada saat ini. Dan aku sendiri suka dengan Spiegel ini karena mereka tuh punya cuplikan video yang disertakan dengan subtitle. Jadi, aku bisa mengerti apa yang mereka sampaikan meskipun mereka tuh cepat ngomongnya. Jadi aku bisa baca di subtitlenya. Menurut aku ini sangat membantu untuk latihan hören, sekalian juga lesson. Karena di Spiegel ini juga ada beberapa artikel-artikel pendek yang bisa kita baca. Aplikasi berikutnya adalah spin.de. Awalnya aku sendiri direkomendasikan sama teman aku untuk download aplikasi ini, karena di aplikasi ini kita bisa chat dengan orang-orang Jerman. Karena di aplikasi ini tuh cuman ada orang-orang Jerman doang emang. Dan ya, ini sangat membantu aku untuk latihan Schreiben. Dan aku juga bilang dari awal bahwa aku orang Indonesia yang belajar bahasa Jerman. Kalian gak usah takut grammar kalian salah, at least teman kalian yang chat sama kalian itu mereka ngerti maksud kalian tuh apa. Jadi kalau buat Schreiben, kalian mungkin bisa pakai aplikasi ini buat chat sama orang-orang Jerman. Aplikasi yang berikutnya adalah Instagram. Aku sih yakin pasti kalian udah punya aplikasi ini. Dan di aplikasi ini ada beberapa akun yang aku follow untuk bisa belajar atau mencari referensi-referensi untuk persiapan ujian B1 waktu itu. Yang pertama adalah account Brief Deutsch. Account ini tuh punya banyak contoh-contoh referensi Schreiben yang bisa kalian pelajari. Ingat ya bahwa Schreiben yang ada di account ini cuma referensi. Jadi kalau misalnya pas kalian ujian, mungkin situasi atau soal Schreiben yang akan kalian dapatkan ketika ujian itu akan berbeda dengan Schreiben yang ada di account ini. Yang kedua adalah account deutsch.mit.t. Di account ini, aku menemukan beberapa Umgangssprache atau slang yang bisa kalian pakai dalam bahasa Jerman. Dan di account ini juga terdapat beberapa sinonim atau persamaan kata yang bisa kalian jadikan referensi untuk workshops kalian. Account yang berikut adalah de.lern. Di account ini terdapat beberapa ekspresi yang bisa diungkapkan dalam bahasa Jerman. Dan ekspresi-ekspresi ini bisa kalian gunakan nantinya ketika kalian ujian B1. Aplikasi berikutnya pasti kalian udah punya, yaitu aplikasi Spotify. Aplikasi ini terdapat beberapa podcast yang sering aku dengar. Ini untuk melatih hören aku. Yang pertama adalah Nachmittag zum Deutsch lernen. Yang kedua adalah Deutsch im Alltag. Dan yang ketiga adalah Das sagt man so.
Ini adalah beberapa podcast yang sering aku dengarkan ketika aku siapan untuk ujian B1. Tapi kalau misalnya kalian bosen dengerin podcast, aplikasi ini kalian juga bisa dengerin beberapa lagu yang dibawakan oleh musisi Jerman. Seperti misalnya sering aku denger itu Max Gesinger, Mark Foster, Namika, dan Vincent Weiss. Aplikasi yang terakhir itu adalah YouTube. Ya, kalau kalian nonton video ini, pasti kalian punya akses ke YouTube. Aku tahu udah banyak banget channel-channel YouTube yang sering membahas tentang ujian, tapi di sini ada beberapa channel yang cukup membantu aku untuk persiapan ujian B1. Yang pertama adalah Grenzen Loschig. Di channel ini ada beberapa contoh soal latihan beserta dengan Lösungennya atau kunci jawaban. Nanti teman-teman juga bisa pilih sendiri mana modul yang ingin teman-teman latih. Yang kedua adalah channel Deutsch Institute. Di channel ini juga banyak referensi-referensi soal ujian B1 yang bisa kalian pelajari beserta dengan kunci jawabannya. Jadi dari soal-soal tersebut, teman-teman bisa gunakan untuk pelatihan persiapan ujian B1. Yang berikutnya adalah channel Benjamin der Deutschlehrer. Di channel ini, dia banyak memberikan tips dan analisa mengenai soal-soal di tiap modul ujian B1. Jadi, selain contoh-contoh soal yang teman-teman harus pelajari, ada juga analisa atau tips-tips yang harus teman-teman ketahui supaya teman-teman nantinya bisa lebih percaya diri ketika mengikuti ujian sertifikat. So, itu dia tadi guys, beberapa referensi aplikasi yang aku pakai untuk persiapan ujian B1. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan buat kalian yang lagi prepare untuk persiapan ujian B1, semoga berhasil dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Thank you buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!